Pesta demokrasi yang sempat membara tak membakar stabilitas sistem keuangan. Di kuartal 2, semua indikator keuangan menghijau, tapi ada sedikit awan hitam yang menghadang, yaitu mulai merangkaknya kredit macet perbankan. Penutupan pesta demokrasi yang sempat membara di periode April sampai Juni lalu terbukti tidak mengguncang sistem keuangan Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan memastikan kondisi keuangan Indonesia stabil di kuartal 2 lalu. Ada 3 indikator yang membuat sistem keuangan Indonesia positif. Ketidakpastian pasar keuangan global agak menurun dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh bank-bank sentral di negara maju dan juga diikuti oleh bank-bank sentral di negara berkembang yang melakukan pelonggaran moneter, termasuk yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Imbal hasil investasi portfolio di Indonesia masih kompetitif dan menarik. Perkembangan positif di sektor real yang menimbulkan optimisme terutama pasca pemilihan umum. Meski diklaim bebas dari guncangan, secara umum Indonesia masih dibayangi perang dagang Amerika Serikat. Jika berdampak, kelangsungan bisnis industri dipertaruhkan. Potensi kredit macet di perbankan pun semakin besar. Kami ambil contoh penyaluran kredit dan non-performing loan alias kredit macet sektor perdagangan besar dan eceran. Sejak awal tahun, penyaluran kredit merangkak naik, tetapi angka kredit macet juga turut naik. Terakhir di Mei, dengan kredit 519 triliun rupiah, kredit macet mencapai 20,1 triliun rupiah. Tetapi yang lebih harus diwaspadai adalah sektor konsumsi. Kredit macet sektor ini naik dari 26 triliun di April menjadi 26,2 triliun di Mei. NPL di multifinance juga meningkat. Jadi ada apa ini dengan consumer kita yang kemungkinan besar ada gangguan di kemampuan membayar, ya, sehingga kredit yang berbasis consumer itu ada kenaikan NPL. Di hampir semua bank menunjukkan kenaikan NPL. Memang sih dari sisi angkanya, benchmarknya itu masih di bawah 5%. 5% itu batas memang tidak aman ya. Tapi jangan sampai juga menembus di atas 3% sih. Dari sisi moneter, Bank Indonesia punya kebijakan suku bunga longgar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan Bank Indonesia melempar sinyal ada ruang yang terbuka untuk kembali menurunkan bunga acuan. Alfania Rizky, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.